Kemarin. Ini hanya mohon izin Pak ya. Ya. Begini, tadi kan ada masalah evaluasi RPP atau kurikulum. Nah, kemudian Pak, yang kami lakukan biasanya di sekolah dalam hal mengevaluasi kurikulum itu terjadi pada saat di akhir tahun ajaran. Yang kami lakukan adalah melihat kembali KKM yang sudah ditentukan sekolah, yang mata pelajaran itu dilihat dia KKM misalnya Pak, mata pelajaran matematika KKM-nya misalnya 70. Nah, setelah selesai ujian akhir, maka dilihat rata-rata per mata pelajaran, per KKM-nya, kemudian dari sana kami melihat gagalkah atau bagaimanakah kurikulum itu dilaksanakan oleh guru. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, memasuki tahun ajaran, ajaran baru, maka kami kembali mengevaluasi berapakah kemampuan anak-anak didik kita, karena berdasarkan intake-nya begitu Pak ya, yang kelas 7 pada utamanya, kaitannya dengan KKM yang harus kita coba disesuaikan dengan kurikulum yang akan kita laksanakan. Itu yang kedua Pak. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, maka memang biasa ada supervisi Pak. Nah, tapi kan yang menjadi tolak ukur bagi kami, yang pertama, tingkat keberhasilan kurikulum itu bisa disampaikan kepada anak. Kalau kami dari sekolah Pak, biasanya itu berdasarkan hasil akhir dari evaluasi siswa. Nah, dalam hal ini Pak, mungkin saya juga minta pencerahan agar bila mana ada yang perlu kami buat perubahan di sekolah, atau adakah artiannya teknik yang lain untuk mengevaluasi kurikulum itu yang bisa disejarkan dengan hasil penilaian evaluasi atau ujian anak-anak sesuai dengan mata pelajarannya Pak. Kira-kira begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya Pak Jan Rudi Purba. Kita menampung, kita sharing dulu ya. Karena evaluasi kurikulum ini bagian penting sebagai titik tolak kita melangkah sebelum melakukan pengembangan nanti. Terima kasih Pak Jan Rudi Purba. Terima kasih Pak. Ya. Adakah yang lain? Tidak ada? Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sebetulnya ini RPP, tetapi nampaknya saya harus switch untuk berbelok ke evaluasi kurikulum agar nanti antara kepala sekolah dengan waka ini, terutama waka kurikulum, itu bisa berdiskusi agak kuat gitu. Saya akan coba masuk di ini. Oke, sebentar. Saya akan share screen. Ya. Ini materi yang untuk kepala sekolah kemarin. Nampaknya saya harus mulai dari sini juga di wakil kepala sekolah instruktur. Evaluasi kurikulum. Kita akan fokus di sini ya. Evaluasi kurikulum, apa yang harus kita lakukan. Ini untuk diklat Kasek kemarin. 22 Oktober. Nah, model program Luber demikian, dan ini sampai di evaluasi. Pengajaran dan pembelajaran ini sebetulnya di desain instruksional yang Romo Budur Suster Bapak Ibu kenal dengan
sebetulnya tidak hanya sekedar RPP, tapi oke, ini nanti bisa dikejar, bisa dikejarkan di sini. Nah, oke. Evaluasi KTSP di dalam pendahuluan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003 ditulis bahwa wewenang pengembangan kurikulum ada di satuan pendidikan. Wewenang pengembangan kurikulum ada di satuan pendidikan. Guru, kepala sekolah, komite sekolah berkewajiban mengembangkan kurikulum di bawah pengawasan Dinas Pendidikan. Di sini ada komite sekolah. Kemarin ada pertanyaan juga, orang tua sulit untuk dilibatkan dan sebagainya dan sebagainya. Pilihlah komite sekolah yang memang bertanggung jawab dan tahu betul tentang pendidikan. Itu Undang-Undang nomor 20 2003 ini kemudian diperinci di peraturan pemerintah. Kelihatannya ini sudah ada yang baru lagi. Tapi ada perubahan yang kedua 2015 atau 2016. Tapi tidak begitu banyak berubah. Di PP nomor 19 tahun 2005, di situ dikatakan bahwa KTSP untuk satuan pendidikan SD dan sebagainya ini atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Nah, harapannya itu di undang-undang dan peraturan pemerintah ini, Bapak Romo, Buder, Suster. Tetapi permasalahannya selama ini tidak pernah kita dilatih, tidak pernah berusaha untuk menggali potensi sekolah kita, potensi daerah, karakteristik daerah, potensi sosial budaya masyarakat setempat, dan potensi peserta didik. Permasalahannya ada di situ. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat jejaring ini, jejaring di POP ini, agar nanti bisa terlihat atau kita bisa merumuskan dalam naskah akademik. Ini semua. Ayat kedua, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk bla 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 bla. Kenapa selalu dikatakan supervisi Dinas Pendidikan pengawas? Ya, struktur pemerintahan kita seperti ini. Sekolah negeri dan swasta berada di bawah Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten. Untuk SMP, untuk SMA, SMK di provinsi. Strukturnya memang seperti itu. Ya harus kita jalani, kita ikuti. Kemudian, masih di PP 19/2005, KTSP untuk satuan pendidikan adalah sah apabila ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah atau satuan pendidikan. Tapi memang ada mekanisme yang cukup panjang di tiap-tiap daerah. Dan memang harus diikuti. Ikutilah itu. Sekarang begini, ada banyak yang khawatir, ada banyak yang kesulitan saat penandatanganan KTSP ini. Yang harus kita pegang adalah bagaimana melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan disiplin ilmu pengembangan kurikulum dan pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan disiplin ilmu teknologi pembelajaran. Jika dua ini kita pahami,
kita diajak diskusi dengan dinas, dengan kasih kurikulum, dengan siapapun, kita akan dengan enak untuk berdiskusi. Begitu kira-kira. Pada pasal 36 ayat 3, hal-hal yang harus diperhatikan dan seyogyanya menjadi prinsip pengembangan KTSP. 1. Peningkatan iman dan takwa. Agama di sini, iman dan takwa. Nilai-nilai yang kita miliki di setiap sekolah, di setiap yayasan, jika kita bisa menanamkan itu, di sini sudah masuk. Peningkatan akhlak mulia, masuk. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Ini harus digali. Apakah Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya tahu minat peserta didiknya? Harus tahu, karena KTSP mensyaratkan ini. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, sosial budaya, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, iptek, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Seperti yang kita diskusikan saat ini, pengembangan berbasis nilai-nilai budaya untuk meningkatkan literasi, numerasi, karakter. Ini semua masuk di sini. Tapi kita lebih spesifik pada nilai-nilai dan budaya. Masuk di sini semuanya. Nah, kita berbicara tentang evaluasi. Sebetulnya apa sih evaluasi? Ada beberapa definisi. Griffin dan Nix mengatakan pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian atau assessment, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran, penilaian, evaluasi. Hierarkinya seperti itu. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Bagi teman-teman guru fisika, pengukuran membandingkan dengan sesuatu yang sudah ditentukan terlebih dahulu, oke. Paham. Penilaian atau assessment merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Evaluasi merupakan satu proses penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Nggak bisa dikatakan inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Informasi yang bisa dipergunakan untuk mengambil keputusan sebagai pertimbangan. Dan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Ini dikatakan oleh Weiss. Dan berkelanjutan, sistematis berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Membuat keputusan, menyusun kebijakan, menyusun program selanjutnya. Kurikulum jika dimasukkan pemahaman sempit itu sebagai program, bisa. Kita mempersempit arti kurikulum ya, katakan sebagai program, bisa.
Nah, evaluasi yang kita lakukan untuk membuat keputusan, menyusun kebijakan terhadap kurikulum, dan menyusun kurikulum itu kembali, atau mengembangkan kurikulum itu kembali. Nah, tujuan dari evaluasi memperoleh informasi yang akurat. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri. Yaitu untuk mengambil keputusan, apakah kurikulum itu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Kalau dihentikan ini bukan berarti pemahamannya kurikulum nasional dihentikan dan bukan berarti kurikulum yang di sekolah dihentikan, tidak ya. Yang kita kembangkan, kurikulum yang kita kembangkan itu dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan. Evaluasi kurikulum akan menyasar ke sana. Selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya, maupun menyusun kebijakan yang terkait dengan program. Nah, di dalam evaluasi ada banyak sekali model evaluasi program yang bisa kita pergunakan. Antara lain 5 level, ROI model, CIPP model, Daniel Staffelbeam, dan ini nanti yang akan kita bahas. Dan ini nanti yang mari kita refleksikan bersama, apakah kita sudah menyusun atau mengevaluasi kurikulum kita dengan model-model yang sudah teruji secara ilmiah. Ataukah kita melakukan evaluasi hanya rapat evaluasi? Nanti kita refleksikan bareng ya. Nah, model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Ini dari Daniel Staffelbeam. Konsep yang ditawarkan oleh Staffelbeam itu bahwa tujuan penting evaluasi bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Natalia Rurifade. Jadi apa yang kita kumpulkan, informasi yang kita kumpulkan, itu dipergunakan untuk memperbaiki. Begitu ya. Romo Buddha Suster Bapak Ibu, dan dievaluasi model CIPP ini dapat diterapkan di dalam berbagai macam bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, baik itu di proyek, program maupun di institusi lain. Termasuk juga di sini selalu ada mekanisme evaluasi di core value yang kemarin disampaikan oleh Mas Hendy. Oke. Nah, dalam bidang pendidikan, Staffelbeam sama menggolongkan dengan dalam 4 dimensi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Apa sih yang disebut? Apa maksudnya evaluasi konteks? Situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan. Kalau kita berbicara di kurikulum, latar belakang kurikulum kita bagaimana? Itu di konteksnya. Kemudian input, sarana, modal, bahan, dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Inputnya. Di evaluasi kurikulum, input ini merupakan evaluasi dokumen.
Evaluasi proses adalah pelaksanaan strategi penggunaan sarana modal bahan di dalam kegiatan nyata. Prosesnya adalah di kurikulum pelaksanaan strategi penggunaan dokumen-dokumen yang ada di dalam kegiatan nyata di lapangan. Produk hasil yang dicapai dalam dunia pendidikan, pembelajaran, produknya adalah kompetensi lulusan siswa. Nah, di pengembangan kurikulum berbasis budaya dan core value, penilaiannya adalah sikap, evaluasinya sikap. Maka produknya harus bisa terukur dalam bentuk sikap. Kognitif dalam mata pelajaran, ya. Saat sekarang AKM di literasi, numerasi, dan karakter. Bagaimana pembelajaran di sekolah meningkatkan literasi siswa, meningkatkan numerasi siswa, dan karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Ujian nasional sudah tidak ada. Yang ada assessment kompetensi minimal. Nah, evaluasi konteks di evaluasi kurikulum itu evaluasi mengenai kesesuaian antara ide kurikulum. Ingat ya, tadi naskah akademik sudah dibuat dalam ide kurikulum, dalam dimensi ide, dengan lingkungan sosial budaya di mana suatu kurikulum akan dilaksanakan, yaitu dengan lingkungan sosial budaya tempat sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu berada. Sampai di evaluasi konteks ini, apakah pertanyaannya, apakah sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu semuanya sudah melakukan evaluasi ini? Dan evaluasi konteks ini kira-kira apa saja yang masuk di dalam evaluasi konteks? Satu, misalkan fasilitas yang dimiliki sekolah. Kondisi kerja, lingkungan sekolah, guru itu bekerja di sekolah itu bagaimana? Jumlah guru, kualifikasi dan beban tugas guru, peralatan mengajar, keadaan fisik sekolah, sumber belajar yang dimiliki sekolah, kemudian dukungan masyarakat terhadap sekolah, bantuan keuangan, bantuan fasilitas belajar, partisipasi dalam kegiatan belajar dari masyarakat ini bagaimana? Pernahkah ini dilakukan? Oke, kita refleksikan bersama ya. Jadi evaluasi konteks ranahnya ke arah konteks di mana kurikulum ini dijalankan. Kemudian yang kedua, input. Evaluasi input. Evaluasi input dalam evaluasi kurikulum ini itu evaluasi terhadap dokumen yang dihasilkan pemerintah dan dokumen terhadap evaluasi terhadap dokumen kurikulum yang dihasilkan satuan pendidikan. Di sini artinya apa? Artinya kita harus mempelajari dokumen yang dihasilkan pemerintah. Undang-undang Sisdiknas, Permendikbud, surat edaran menteri, standar proses Permendikbud nomor 22 kalau nggak salah ya, 2016 atau 24 ya. Kemudian ada surat edaran bahwa RPP 1 lembar dan memuat tujuan langkah-langkah
dan evaluasi atau asesmennya. Nah, itu harus dikaji, dipelajari. Ini menjadi evaluasi input. Ketetapan peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan dirjen, edaran direktur jenderal, edaran macam-macam ini. Yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Seluruh dokumen ini dipelajari dan dipergunakan untuk mendeskripsikan evaluasi input. Nah, apakah ini sudah dilakukan oleh sekolah Romo Buder Suster Bapak Ibu semuanya? Maka pada evaluasi input harus melihat apakah ada kesinambungan antara dokumen kurikulum itu dengan silabus yang dikembangkan oleh guru. Tadi kan dicontoh pengembangan kurikulumnya, nilai-nilai, kita sepakati ya, tadi namanya nilai persaudaraan, kemudian di nilai itu ada tadi keutamaan saya, keutamaan tadi yang saya buat. Nah, itu dibuat oleh para guru silabusnya. Kurikulum dikembangkan oleh sekolah, silabus dibuat oleh para guru. Dan silabus ini yang nanti turun menjadi RPP. Permasalahannya adalah silabus ini dan RPP itu biasanya hanya dipakai jika akreditasi. Kalau tidak akreditasi ya dibuat untuk menggenapi administrasi guru agar jika ditanya Wakasek kurikulum atau kepala sekolah sudah membuat. Padahal esensi dari RPP rencana pelaksanaan pembelajaran, artinya saat pembelajaran di kelas yang sudah direncanakan di RPP tersebut harus dijalankan di kelas tersebut. Maka RPP harus dibawa setiap kali guru mengajar. Itu evaluasi input. Kemudian evaluasi produk. Evaluasi produk ini berkenaan dengan kegiatan utama pendidikan, di mana kegiatan utamanya itu cukup unik. Ada guru, ada murid, ada siswa, ada masyarakat, di mana perilaku guru, siswa, murid, siswa sama murid sama orang tua bisa bermacam-macam. Permasalahan proses menjadi semakin kompleks ketika guru melaksanakan implementasi kurikulum, maka guru tersebut berhadapan dengan berbagai faktor yang berada di luar kendali dirinya dan di dalam dirinya. Jadi setelah dokumen kurikulum dibuat, diimplementasikan, bukan serta-merta kurikulumnya berjalan mulus. Tidak. Karena yang menjalankan kurikulum tersebut adalah guru. Nah, di guru itu ada masalah yang kompleks. Baik di dirinya sendiri maupun di luar yang tidak bisa diatasi oleh guru. Ada beberapa faktor lain yang menjadi penghambat guru dalam melaksanakan PBM, proses belajar mengajar. Faktor beban kerja. Beban kerja ini kalau dari sisi manajemen bisa dihitung, dari HRD bisa ngitung ini. Bukan berarti beban kerja itu
nanti pada saat mengevaluasi, membuat evaluasi proses CIPP, prosesnya ini semua didasarkan dengan data yang valid ya. Misalkan beban kerja. Ada guru yang mengatakan beban pekerjaanku banyak. Padahal guru ini hanya guru biasa, tidak ada kegiatan kepanitiaan apapun, tidak punya tugas yang lain apapun. Tetapi selalu mengeluh bahwa pekerjaannya banyak. Jangan-jangan faktor kompleksitas guru ini itu dari dalam diri guru itu sendiri, gitu. Faktor jumlah kelas dan jumlah peserta didik yang harus dilayani ini juga menjadi bagian dari evaluasi ini. Saya mohon untuk minum ya. Oh, Bapak menunjuk rumiyin. Harusnya Pak Turmanun. Suasana kerja di sekolah, fasilitas belajar, dana untuk mengembangkan proses pembelajaran, dukungan masyarakat, sistem ujian, dan lain-lain, semuanya masuk di sini. Yang berikutnya adalah evaluasi produk atau hasil yang dibedakan dalam dua hal, yaitu outcome dan output dan outcomes. Output ini hasil langsungnya, ujian nasional. Kedepannya evaluasi ini produk adalah AKM. Mendesain pembelajaran di kelasnya agar nilai literasi, numerasi anak. Baik, Bapak Ibu, Romo, Suster, saya bisa menggambarkan suasana pada siang hari ini sungguh bersuka cita. Keras besi, keras baja, hancur sudah buah pepaya. Walau letih badan bekerja, dalam hati rasanya bahagia. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Penontonnya. Sekali. Baik, Romo, Suster, Ibu, dan Bapak, karena Pak Heri sudah bisa bergabung kembali bersama kita, kami beri kesempatan untuk Pak Heri bisa melanjutkan sesi kedua tadi yang sempat terputus karena kendala jaringan. Monggo Pak Heri. Iya, terima kasih Pak Eko. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya karena jaringan kami agak bermasalah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi sampai di evaluasi produk. Di evaluasi produk sebentar, saya lanjutkan. Slide-nya tinggal satu ini. Saya share screen. Ya. Ada dua di evaluasi produk, output dan outcome. Output adalah hasil langsung, outcome adalah hasil setelah yang bersangkutan beberapa saat berproses. Gitu. Nah, biasanya kita tahu bahwa ujian nasional itu yang diukur kognitifnya. Dan di kognitif kita cenderung mempergunakan taksonomi Bloom. Yang di sebelah kiri ini itu taksonomi lain selain dari taksonomi Bloom. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa ada taksonomi lain selain taksonomi Bloom di tingkat di ranah intelektual atau kognitif. Begitu. Nah,
Dalam program organisasi penggerak atau di era Merdeka Belajar ini, ujian nasional sudah diganti dengan asesmen kompetensi minimal atau kemudian dikenal dengan asesmen nasional berbasis komputer dan survei karakter serta lingkungan belajar yang tujuannya untuk memberi informasi. Jadi negara mengumpulkan informasi dan informasi ini dikembalikan lagi ke pihak sekolah, ke pihak sekolah untuk memperbaiki jika asesmen kompetensi minimal ini rendah. Masih ada kesempatan 1 tahun lagi untuk memperbaikinya. Jadi pemetaan-pemetaan ini yang menjadi fokus dari evaluasi produk macam itu. Nah, kira-kira gambaran evaluasi kurikulum seperti itu, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. CIPP merupakan model evaluasi yang banyak dipergunakan dan sudah teruji kualitas dari model CIPP tersebut. Maka pertanyaan saya yang di awal tadi, apakah sekolah Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semua sudah melakukan evaluasi kurikulum? Kembali ke pertanyaan tersebut. Yang berikutnya tentu Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya bertanya-tanya, terus cara melakukan evaluasi dengan model CIPP ini bagaimana? Kan pertanyaannya seperti itu. Gitu ya. Nah, kami akan memberi contoh model evaluasi CIPP yang kami lakukan untuk program organisasi penggerak kita. Saya akan stop share. Sebentar. Saya akan carikan dan berikan contoh model ini. CIPP di program organisasi penggerak kita. Atau sebelumnya ada yang mau sharing? Tidak ada ya, tidak ada. Saya tunjukkan contohnya terlebih dahulu. Biar mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan di dalam evaluasi kurikulum. Terlihat, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya, terlihat ya, semoga. Model CIPP yang kita pergunakan di program organisasi penggerak YPL ini demikian. Evaluasi konteks. Ini adalah penggambaran latar belakang program yang dievaluasi. Tujuan program dan analisis kebutuhan dari suatu sistem, dan seterusnya. Yang paling baku, apakah tujuan yang ingin dicapai yang telah dirumuskan dalam program benar-benar dibutuhkan oleh peserta. Nah, untuk mempermudah di setiap komponen atau di setiap evaluasi, yaitu konteks, input, proses produk, maka saya mencoba untuk membuat tabelnya. Di evaluasi konteks di POP ini,
Yang komponen yang dievaluasi organisasi pelaksana POP. Bagaimana? Indikatornya apa? Perencanaan implementasi program. Teknik yang dilakukan apa? Dokumentasi. Artinya dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan POP ini apa? Tim Monef kita, tim Monef terdiri dari Monef tim internal dan eksternal. Kita mempergunakan pihak luar juga untuk mengevaluasi POP ini. Nah, di situ keterangannya yang dokumen yang mau dilihat adalah dokumen planning, dokumen perencanaan. Kemudian dilihat juga pengorganisasian, struktur organisasi, job description, tekniknya dengan dokumen. Kemudian dilihat latar belakang YPL sampai ke organisasi pelaksana POP. Kelayakan struktur kegiatan. Jadi kegiatan kita kan ada banyak itu. Romo, Suster, Buder, Bapak, Ibu. Dilihat, evaluatornya melihat itu semua. Apakah sesuai dengan keinginan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan POP kita. Ini kemampuan evaluator untuk mendeskripsikan dan menarasikan hasil evaluasinya. Analisis kebutuhan diklat, dan seterusnya. Ini kemarin instrumen yang ini saya cobakan, analisis kebutuhan diklat, angket, ini kemarin saya mempergunakan Google Form dan hasilnya sebentar. Kami akan coba lihatkan di Google Form-nya ini. Kalau share screen yang awal tadi harus ditutup ya. Apakah Google Form-nya kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak Eri. Belum ya? Belum, Pak Eri. Oke. Berarti saya stop share, kemudian saya share screen lagi. Ini. Kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya. Oke. Jadi dari yang analisis kebutuhan tadi, saya mencoba untuk membuat angket yang saya sampaikan ke Diklat Kepala Sekolah. Pertanyaannya, setujukah Anda jika pembentukan budaya sekolah salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai inti, core value, kongregasi atau yayasan? Ya, 100% menjawab ya. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum berbasis budaya dan core value? Ternyata 82 kan tidak pernah. Apakah sekolah Anda mempunyai desain kurikulum hasil pengembangan kurikulum nasional? Ya, 76 sekian persen menjawab ya. Artinya sudah melakukan pengembangan kurikulum. Permasalahannya adalah sekarang setelah kurikulum dikembangkan, apakah ada evaluasinya? Kita berbicara di evaluasi, apakah evaluasinya ini evaluasi kurikulum atau rapat evaluasi? Begitu ya. Nah, apakah sekolah Anda mendesain dan mengembangkan kurikulum berbasis budaya di sekolah Anda dan core value secara integral? Tidak. Banyak yang tidak. Apakah institusi di mana Anda bekerja mempunyai model program peningkatan kompetensi
mempunyai, 61,8% mempunyai. Setujukah Anda pembentukan karakter akan meningkatkan prestasi akademis siswa? Seluruh responden mengatakan ya. Maka core value budaya yang selalu didengungkan oleh negara itu harus dimasukkan di dalam pengembangan kurikulum yang nanti Romo Buder Suster, Bapak Ibu semuanya kembangkan. Kira-kira begitu dievaluasi kurikulum. Kami sudah share di kepala sekolah ini, tetapi misalkan nanti harus saya share di Google Classroom instruktur sekolah juga tidak apa-apa. Contoh dari bagaimana melakukan evaluasi program. Dalam hal ini evaluasi kurikulum. Titik pangkalnya dari atau pijakannya dari evaluasi program POP ini. Silakan nanti bisa dicontoh atau dikembangkan dan sebagainya. Yang penting sekarang sudah mempunyai bayangan bahwa evaluasi kurikulum tidak hanya sekedar mengevaluasi KKM, tidak hanya sekedar mengevaluasi nilai yang dicapai oleh siswa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira begitu untuk dievaluasi. Kemudian untuk jenis atau model RPP 1 lembar, nanti akan saya upload di Google Classroom, dan jenis RPP yang lainnya dan materi desain instruksional juga akan saya upload di Google Classroom juga. Mohon maaf sebelumnya karena saya harus switch materi tentang evaluasi kurikulum, karena ini nanti penting sebagai batu pijakan untuk pengembangan kurikulum Romo Buder Bapak Ibu semuanya, agar match dengan berbicara dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah mendapatkan materi ini, pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum. Desain instruksional juga mendapatkan materi itu. Tetapi nampaknya yang lebih krusial di Waka ini, di instruktur sekolah, juga di pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulumnya. Saya harus switch ke situ. Nanti untuk desain instruksionalnya kita bisa berdiskusi banyak, karena desain instruksional jauh relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah. Jadi mudah setiap orang akan relatif gitu maksudnya. Demikian Pak Eko, terima kasih. Mari silakan jika ada yang perlu kita diskusikan tentang evaluasi kurikulum ini. Baik, terima kasih Pak Heri yang sudah memaparkan materi di sesi kedua berkaitan dengan kurikulum dan juga evaluasi kurikulum. Romo, Suster, Ibu, dan Bapak, kita masih ada waktu 10 menit. Kami buka untuk sesi tanya-jawab. Mungkin tidak semuanya, tetapi dari chat yang ada, itu juga muncul pertanyaan Pak Heri. Nanti Pak Heri tadi sudah menyampaikan akan dikomunikasikan melalui grup atau di Google Classroom. Begitu ya Pak Heri? Ya. Ya, silakan Romo, Suster, Ibu, dan Bapak. Mungkin 2 penanya. Kami persilahkan. Adakah yang mau disampaikan kepada Pak Heri? Kelihatannya mau menyanyi nih Pak Heri. Sunyi sepi. Itu ada Pak Likman, itu Pak Likman, terus Bu Maria. Oh iya ya, silakan Pak Lukman dan Bu Elizabeth. Apa dulu Pak ya? Baik, cek suara Pak. Lukman. Masuk Pak. Pak Lukman, Oke. ya masuk. Terima Silakan, kasih. Pak Lukman. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih untuk Pak Heri yang sudah banyak memaparkan untuk sharing bersama kita semua mengenai evaluasi kurikulum ini, Pak.
pengalaman kami di sekolah SMP Budi Dharma Balige, evaluasi kurikulum ini bukan hanya dilakukan di sekolah, tapi di sekolah kami ini bersangkut paut dengan LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang namanya di sini disebutkan dengan EDS, evaluasi diri sekolah. Yang menjadi pertanyaan setelah saya hubung-hubungkan tadi, dan memang kenyataan seperti itu, maka seperti contoh yang kami bilang, karena di kurikulum K13 tidak dimasukkan lagi bahasa daerah, bahasa lokal. Nah, setelah berjalan 1 tahun, maka tim pengembang bersama dengan komite sekolah, khususnya dari komite sekolah, menganjurkan supaya budaya lokal, khusus bahasa daerah, tidak dihilangkan. Karena begini, pada diri kami, kita bayangkan misalnya kelas 7 SMP, nanti setelah dia tamat kuliah, dia akan bekerja. Jadi sebenarnya sudah sejauh itu dipikirkan, bagaimana nanti anak didik ini mengimplementasikan ilmu yang diserap, khususnya dari sekolah dasar menengah, dan terakhir nanti setelah dia mengabdikan diri. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Heri, apakah evaluasi diri sekolah tersebut belum cukup kita jadikan sebagai evaluasi kurikulum? Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Likman. Silakan Pak Heri langsung ditanggapi saja. Baik, terima Berkaitan dengan kasih. EDS, evaluasi Ya. diri sekolah. Monggo. EDS bisa dipakai sebagai bahan untuk evaluasi kurikulum, Pak. Tetapi kalau cuman EDS kiranya belum cukup. Karena kalau dilihat dari evaluasi input, di mana kita melihat dokumen-dokumen, di EDS tidak ada. Begitu, Pak Likman. Jadi tidak cukup di EDS saja, Pak. Masih harus ada lagi. Oke, baik Pak Heri, terima Ya, kasih. sama-sama Pak Ya, Likman. terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Likman atas pertanyaannya. Kita lanjutkan penanya berikutnya, yaitu Pak Kris dari SMP Katolik Tanjung Pinang. Silakan Pak Kris. Terima kasih Pak. Mohon izin bertanya Pak Heri. Jadi Ya, seperti ini. Jadi kesulitan bagi evaluator itu, Heri. Kami terkadang saya pernah menyajikan suatu analisis kurikulum dalam suatu semester. Nah, kita terbentur pada suatu struktural. Jadi keputusan yang tertinggi adalah dari kepala sekolah. Kemudian kita sebagai wakil kepala sekolah hanya membantu menganalisis kejadian, kemudian memberikan koreksi-koreksi atau masukan-masukan, tetapi ujung tombaknya atau pemberi keputusan adalah kepala sekolah. Nah, terkadang penilaian-penilaian evaluasi, terkadang kita mulai dari analisis, kemudian dari kejadian, dokumentasi, nilai-nilai, kemudian implementasi kejadian, kita dianggap sebagai subjektif, Pak. Nah, terkadang ini yang menjadi permasalahan karena ini kan refleksi pribadi atau penilaian pribadi, tapi terkadang tanpa mau dilihat secara objektif. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada kami selaku pembantu kepala sekolah atau dari bagian tim kurikulum, bagaimana bahwa satu kajian evaluasi hilang Pak suaranya. Ya, kelihatannya Pak Kris koneksi internetnya nih Pak. Oke, Silakan dilanjut Pak Kris. bisa diulang Pak. Pak Kris, iya. bisa diulang lagi Pak Kris. Waduh. Oh, baik Pak. Jadi Yang kalau subjektif tadi sebagai evaluasi tadi, jadi supaya evaluasi tadi tidak bersifat subjektif, karena kita dianggap subjektif karena penentu keputusan adalah kepala sekolah, kemudian kita sebagai pemberi masukan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan evaluasi kejadian, baik itu melaksanakan kegiatan
itu menjadikan suatu objektif. Padahal kita sudah berdasarkan fakta yang ada, kemudian berdasarkan dokumentasi, implementasi, tapi memang kendala, Pak. Jadi kita dianggap subjektif dalam penilaian. Nah, bagaimana cara memberikan suatu evaluasi itu bersifat objektif? Karena terkadang dalam struktural sendiri terlalu sibuk untuk mengevaluasi karena tuntutan dari yayasan, pihak sekolah, hubungan antar sekolah ke dinas, dan seterusnya, Pak. Mohon masukannya, Pak Eri. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Monggo langsung ditanggapi Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Kris. Memang di dalam dunia evaluasi ada dua yang bisa dilakukan oleh suatu lembaga, mempergunakan evaluator internal ataupun mempergunakan evaluator eksternal ataupun mempergunakan gabungan evaluator internal dan evaluator eksternal. Saya akan coba share untuk biar lebih jelasnya, Pak Kris. Ini contoh CIPP tadi. Sebentar, Pak, salah ngeklik saya. Mana ya? Kok enggak kelihatan? Oh, ini. Ini. Lembaga harus paham dan mempertimbangkan akan mempergunakan evaluator internal atau mempergunakan evaluator eksternal. Nah, ini ada beberapa pertimbangan antara evaluator internal dan evaluator eksternal. Jika mempergunakan evaluator internal dan jika mempergunakan evaluator eksternal. Internal artinya orang yang berasal dari bagian atau institusi penyelenggara program pelatihan, yaitu sekolah. Kalau di Pak Kris, sekolahan Pak Kris mempergunakan guru-guru, Bakasek, dan sebagainya. Itu evaluator internal. Luar, eksternal, mereka yang berperan sebagai evaluator berasal dari luar bagian. Nah, orang dalam, evaluator internal, ikut dalam proses pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan atau kurikulum. Kelebihan jika memakai orang dalam atau internal, sudah mengetahui organisasi dengan baik, dapat mengetahui reputasi, status, dan kredibilitas organisasi tempatnya bekerja, memiliki hubungan yang baik dengan staf, memahami saluran komunikasi dalam organisasi. Betul ya Pak ya? Betul. Sebaliknya, evaluator eksternal itu dari luar, kelebihannya mereka dapat bersikap netral, dapat bertindak sebagai pengamat independen, objektif sebagai pengamat, dan lebih kompeten dalam teknik evaluasi. Kelemahan jika evaluatornya internal, terjadinya bias karena konflik kepentingan, mungkin terjadi di situ. Jadi pernyataan bahwa subjektif ada kemungkinan benar, tetapi ada kemungkinan juga tidak. Karena memang evaluator internal itu bisa orang yang begini, ada orang yang punya integritas tinggi dan itu mampu untuk menjadi evaluator internal. Kemudian ada kemungkinan yang kedua ini, atau pekerjaan evaluasi yang dilaksanakannya terganggu oleh tugas lain dan akibatnya ia tidak dapat menempati waktu dan sebagainya. Kekurangan evaluator eksternal kurang akrab dengan kebiasaan organisasi.
tidak mengenal tata cara yang ada di organisasi yang dimasuki, dan tidak menutup kemungkinan pemilihannya hanya berdasarkan rekomendasi. Nah, ini saya mengambil dari Prof. Widoyoko, Profesor Eko Putro Widoyoko, yang mengatakan bahwa bisa evaluator itu internal maupun eksternal, cuman memang masing-masing mempunyai kelebihan. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan Pak Kris tadi, pada saat terjadi evaluasi di sekolah Pak Kris, pimpinan kepala sekolah harus tahu bahwa sisi lemah di evaluator internal kemungkinan bisa subjektif, kemungkinan juga bisa sangat objektif. Tinggal sosok integritas evaluator ini. Nah, jika disampaikan seperti itu, ini kan subjektivitas dari para evaluator. Maka mungkin kepala sekolah bisa menggabungkan evaluator internal juga dengan evaluator eksternal. Jadi bisa helikopter view di dalam mengevaluasi, Pak. Dan evaluasinya alangkah lebih baiknya jika dengan model CIPP. Memang berat, ya, tetapi analisisnya bisa tajam di situ, Pak. Karena akan untuk mengerjakan evaluasi ini pun juga tidak mudah, karena waktu yang dibutuhkan juga lama, CIPP itu, gitu. Dan di situ dibutuhkan memang kompetensi khusus untuk melihat peraturan, melihat produknya siswa, dan pembelajaran dan sebagainya. Begitu Pak Kris, menurut kami. Tenuan Pak Heri. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Heri dan juga Pak Kris yang tadi menanyakan berkaitan dengan ini ya, kurikulum juga. Dan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf Romo, Suster, Ibu dan Bapak, karena kita dibatasi waktu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 3, kita sudah berproses berdinamika dari pukul 9. Tidak terasa kita sudah ini ya, pada waktu yang sudah hampir kita lalui bersama ini, waktunya hampir habis ini ya. Masih ada waktu 5 menit. Tentunya saya selaku MC mohon maaf jika kita harus menghentikan kegiatan diklat instruktur ini. Lalu untuk pertanyaan yang muncul di chat, seperti halnya para peserta ini minta Pak Heri untuk lembar evaluasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler nanti bisa di-share di Google Classroom. Lalu contoh RPP lengkap dengan contoh penilaian dalam sistem Luber nanti mohon juga bisa di-share di Google Classroom Pak Heri. Ini ada beberapa peserta yang minta. Lalu yang berikutnya kami mohon maaf Romo, Suster, Ibu dan Bapak, untuk pertanyaan yang muncul di chat nanti bisa ditanyakan ke Pak Heri secara pribadi atau melalui grup, begitu ya Pak Heri ya, di grup kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Romo, Suster, Ibu dan Bapak, waktu kita sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Sebelum kita akhiri kegiatan diklat instruktur pada hari ketiga ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri selaku narasumber kita pada hari ini. Mari kita kasih plus untuk Pak Heri. Pak Eko, boleh saya membacakan sebuah puisi? Oh iya, silakan Pak Heri, monggo. Saya masih ketemu lagi enggak ya? Nanti di FGD. Di FGD Pak Heri. Ya. Silakan Pak Heri. Bisa. Saya ingin membacakan satu hal. Semangat tak boleh lemah, raga pun tak boleh lengah. Hati yang gundah bersandarlah. Panjang POP di depan membentang.
menyusur jalan panjang, meniti di pinggir jurang. Hati tetaplah tenang, agar tak menjadi arang. Sisakan ruang di antara kebersamaan kita, dan biarlah semilir angin surgawi berembus di antara kita. Matur nuwun, Pak Iko. Woi, terima Mantap. kasih Pak Eri ya. Luar biasa ini ya. Meskipun disiplin ilmunya fisika. Oh, ahli saya kurikulum, sastra fisika, Pak. tetapi ini ternyata kolaborasi ini Bapak Ibu ya. Multidisiplin ilmu ini ya. Sastra ini, sastra fisika. Terima kasih Pak Eri. Puisinya Sama-sama, menginspirasi kita semua. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih pada Romo, Suster, Bapak Ibu, para instruktur hebat atas kebersamaan dalam Diklat Instruktur hari ketiga. Semoga sharing pengalaman dan juga diskusi pada hari ini sungguh semakin memperkaya kita masing-masing yang berkehendak baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran para peserta didik kita di unit maupun di yayasan masing-masing. Akhir dari diklat ini, saya sampaikan provisiat kepada Romo, Suster, Ibu, dan Bapak, para instruktur hebat dan inspiratif. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk bisa memandu kegiatan diklat hari ini. Di tengah-tengah orang-orang instruktur hebat, orang-orang hebat, saya sungguh senang dan bergembira. Dan saya mohon maaf jika saya memandu kegiatan diklat dari awal hingga akhir. Sore hari ini ada sikap tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati Romo, Suster, Ibu, dan Bapak, saya minta maaf. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Dan nanti di akhir diklat ini, kami minta bantuan Pak Dani untuk memutarkan lagu Hidup Adalah Kesempatan. Karena dari chat tadi, saya diminta untuk menyanyi ini. Maka sebagai persembahan terakhir, bukan besok ketemu lagi ya, bukan terakhir ya, persembahan saya untuk Romo, Suster, Ibu, dan Bapak. Nanti mari kita bernyanyi bersama bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau Pak Heri tadi menutup dengan puisi, maka saya juga mau menutup dengan kata-kata, lakukan apa yang kita cintai dan mencintai apa yang kita lakukan. Hidup kita pasti akan bersukacita. Tepuk tangan untuk kita bersama, Romo, Suster, Ibu, dan Bapak. Terima kasih. Iya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan diklat, kami mohon bantuan Bapak Seran Tahuk untuk menutup dengan doa. Kalau tadi nggak jadi menyanyi, sekarang berdoa saja. Oke, ya siap. Kami persilakan Pak. Dengar ya, suara saya bisa dengar ya, Bapak Ibu, Ya. Suster, Romo. Bisa Pak, bisa Pak. Jelas, Oke. Pak. Silakan. Jelas. Pak, jelas, jelas. Ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami, sumber hidup dan kekuatan kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami boleh terima daripadamu sepanjang hari ini, dari pagi tadi hingga pada sore hari ini. Engkau masih memberkati kami dengan segala berkat yang kami butuhkan, terutama dalam menyimak, mendalami materi yang diberikan oleh narasumber kami. Tuhan, berkati kami semua. Semoga apa yang kami dalami, dengarkan, amati, boleh kami aktualisasikan di tempat karya kami masing-masing. Tuhan, berkatilah pula para narasumber kami yang dengan semangat, motivasi yang tinggi, memberikan karya-karya yang baru, pengembangan-pengembangan yang baru bagi kami. Semoga Engkau melimpahkan berkat kesehatan di dalam pelayanan mereka. Tuhan Allah Bapa kami, seluruh hidup dan karya kami, terutama pengembangan-pengembangan diri kami dalam mengikuti POP ini, semoga juga berkat yang Engkau limpahkan bagi kami, terutama berkat kesehatan, kelancaran dalam proses ini, juga menjadikan kami semakin gigih untuk terus berjuang, terus berusaha, mencari tahu apa yang kurang kami tahu, sehingga pada akhirnya kami mewujudkan itu semua
di tempat karya kami masing-masing. Tuhan, semua doa dan harapan kami pada kesempatan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam Putra dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih Bapak. Oke, ya. Pak Sera tahu. Oke. Terima Ya. kasih Romo. Terima kasih. dan Bapak. Ya, thank you. Atas kebersamaan dari Salam ini. untuk semua. Salam Selalu untuk semuanya. tetap semangat. Mari kita bernyanyi lagi hidup Ya. ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Oke, mainkan musik. Ya, kita menyanyi bersama-sama. Oke, baik, Pak Heri Pak. ini pantunnya untuk Pak Heri khusus dari saya. Wow, mantap itu. Ini ya, Ya, ada pantun ini. Bu Yulita. pantun dari saya nih, dong, untuk Pak Heri. Pantun, Kita pantun. sebelum menyanyi ada pantun Dari Ibu Yolita. Iya, Ya. jalan-jalan ke Hidup Ciamis, ini mampir sejenak. adalah Terima kasih kesempatan. ilmunya Pak Heri. Hidup Selalu ini dan diberkati. Terima Kasih banyak Bu Yulita. Terima kasih Bu Yulita. banyak. Suster Ibu dan Bapak, kita bernyanyi bersama. Tuhan beri hidup ini hanya sementara. Hidup ini Adalah kesempatan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Bayang hidup ini harus beribadah. Oh Tuhan, engkaulah hidupku selagi aku masih kuat. bila Saat nanti berdaya hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini Terima kasih Romo. Terima kasih hari ini. Terima kasih. Semuanya luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Salam jumpa lagi untuk besok. Terima kasih. Mas Ignas. Pak, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Ya. hidup ini Terima kasih. adalah Berjuang. Terima kasih. Selamat sore. ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang nanti hidup ini harus jadi berkah. Bu Eni suaranya bagus ya Bu ya. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini menjadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Kelas. Jumpa besok. Salam sehat. Terima kasih. Oke, terima Para kasih instruktur River, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mohon izin semuanya. live ya. Suster, tetap Jumpa semangat. besok. Dan Bapak Oke, Ibu, jumpa lagi sampai Bapak ketemu Ibu, lagi. Suster Romo Bruder. Akhir ya. Oke.